Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang diberkati Allah, mari sekitar 10 menit kita mendengarkan pesan-pesan dari Rasulullah SAW, ajaran yang Allah berikan kepada kita untuk memudahkan kita hidup di dunia dan memudahkan jalan kita menuju surga. Jemaah yang diberkati Allah, Islam itu datang dengan satu format, satu konsep itu yang memudahkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian dan tidak menginginkan kesulitan. Yasiru wa la tu'asiru, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bandingkan misalnya antara Islam dengan Yahudi, ini kan sama-sama kalau dari segi agama datang dari Allah, cuma mereka menyeleweng. Orang Yahudi dulu kalau bertobat itu kata Allah, faqtulu anfusakum, bunuh diri, bertobat. Jadi kalau kena kain kena najis, potong kainnya. Kita enggak. Kita cuma disuruh bersihkan saja. Dan banyak sekali contoh-contoh dalam Islam. Allah mudahkan dalam segala hal. Misalnya dalam berurusan dengan ibadah. Semua ibadah dalam Islam itu ada namanya hukum istisna, pengecualian. Misalnya orang yang salat 4 rakaat kita zuhur, asar, orang dalam bepergian itu bisa menggabung salatnya. Kemudian dipotong. Dua-dua. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian seperti puasa, begitu juga dengan puasa. Puasa kalau dalam bepergian silahkan untuk membuka kalau tidak sanggup. Ini cuma syarat yang harus sebagaimana dalam Jami'ul Ahkam Tafsir Qurtubi itu, kalau kita melakukan perjalanan jangan buka puasa dari awal, tapi ketika tidak sanggup itu baru dibuka. Kadang-kadang kebanyakan melakukan bukanya itu di rumah sebelum berangkat. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, cuma yang anehnya kita ini di Indonesia Muslim mayoritas, mestinya mewarnai bagaimana kehidupan kita bermasyarakat, bernegara. Dan selalu kita menyalahkan Belanda misalnya kalau ada permasalahan hukum yang terjadi atau kebiasaan terjadi dalam hukum. Misalnya urus kendaraan, saya pernah tinggal di sebuah negara, kalau beli mobil, beli jual itu kita datang ke Fikrut, ke orang yang kita ambil satu borang atau formulir, kita isi hanya satu lembar. Satu lembar itu bolak-balik, di belakang itu peraturan, di atas itu kita isi. Orang yang jual seperti itu datang ke kantornya, katakanlah Fikrut itu, hanya dikasih satu lembar kertas. Dibilang ini jangan disimpan dalam mobil, simpan di rumah. Nanti kalau mau dijual lagi bawa ke sini. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nah, kalau kita ini coba ada SNK, ada buku, ada macam-macam urusannya. Sangat repot. Jadi kemudian kalau dulu itu ada, mungkin sekarang sudah lebih baik. Allahu a'lam. Karena saya juga jarang berurusan. Itu ada istilah, kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kemudian ada orang bilang SOS, susah orang senang, senang orang susah. Ini konsep-konsep atau pemikiran yang jauh dari Islam. Rasulullah menyuruh kita, Islam menyuruh kita itu untuk mempermudah segala urusan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattun illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Jadi kata Sayyidah Aisyah mengomentari sikap Nabi, sesungguhnya Rasulullah SAW kalau diberi satu pilihan, beliau selalu memilih yang paling mudah, amrai illa akhadha aisara. Jadi selalu yang
malam yakun isman, selama itu tidak menjadi dosa. Bahkan Rasulullah SAW kita sudah sering mendengar bagaimana seseorang datang kepada Sayyidah Aisyah menanyakan bagaimana ibadah Nabi dan mencerita, lalu membuat kesimpulan, saya tidak menggauli lagi wanita, saya tidak tidur lagi malam dan seterusnya. Rasulullah tidak membolehkan hal semacam itu. Ya. Pilih yang mudah, ya, pilih yang mudah untuk kita bisa laksanakan. Bukan bermakna dimudah-mudahkan. Kemudian juga jemaah yang berkata, ada satu pulau saja, ulo-ulo, itu di Afrika. Kata di sana, saya tidak tahu yang dimaksud itu siapa, orang Islam atau yang lain, katanya, anybody could will die because of hungry, katanya. Then the party will be made. Ya. Seseorang itu di Afrika bisa mati karena kelaparan, ya. Tapi tidak lama kemudian ada pesta akan dibuat. Ini ulo-ulo, katanya. Artinya apa? Bagaimana seseorang dalam keadaan kesulitan dijebak dalam kesulitan lebih besar lagi, seperti itu. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian Rasulullah juga sallallahu bersabda, inna khaira dinikum aisaruhu. Sungguhnya agama kamu yang paling bagus adalah yang mudah mampu laksana. Inna khaira dinikum aisaruhu, inna khaira dinukum aisaruhu. 3 kali Rasulullah SAW. Agama itu yang mudah itu, agama yang disukai oleh Rasulullah itu yang mudah, yang mampu kita laksanakan. Imam Al-Qurtubi menyampaikan berkaitan dengan itu, hal-hal yang sifatnya tatawwu, sifatnya sunnah, pilihlah yang mudah, jangan yang sulit. Tapi yang wajib jangan diubah-ubah, seperti itu, kita terima apa adanya. Misalnya jemaah yang diberkati Allah, misalnya ini sering kalau bulan puasa juga, ya, ada masjid-masjid, harus sekian rakaat. Lalu orang tidak sanggup, akhirnya hanya tinggal 1 saf atau beberapa orang. Padahal ada pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan yang lebih mudah. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan. Ya. Allah mudahkan. Coba lihat dalam hal wajib saja. Ya. Ada satu kewajiban rukun Islam itu tidak semua orang mampu melaksanakan. Di situ ada istisna. Ya. Itu masalah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ada persyaratan kalau kita mau haji, ya, ada satu istisna, pengecualian di situ, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu. Bayangkan kalau tidak ada kalimat ini. Tidak ada man istata'a ilaihi sabila. Gawat sekali itu. Tak sanggup kita, ya. Tapi dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu, maka ini refleksi daripada yasiru, kata Allah, wala tu'assiru, ya. Kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, karena itu identitas umat Islam. Kalau ada orang datang sama kita, kepada kita, meminta sesuatu bantuan, urusan dan sebagainya, kita selalu berfikir yang paling mudah ketiban, dia tetap pilih masalah umum, bukan mencari yang paling susah, ya. Bayangkan ini kejadian misalnya, padahal bisa dilakukan hari ini, ya, tidak ditunggu besok datang lagi, Pak. Ini kalau tinggal dia di kota Banda Aceh tidak masalah, tinggal ini di Janto, tinggal tempat-tempat yang jauh pulang, kalau harus menginap, bayar hotel dan sebagainya, kadang-kadang ini tidak difikirkan. Padahal Islam mengajarkan kita untuk memudahkan urusan-urusan, ya, urusan agama. Allah sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis banyak. Urusan duniawi juga seperti itu. Apapun yang kita hadapi, pilihlah yang termudah, termasuk jadi imam, ya. Alhamdulillah, ini standar, ya. Rasulullah mengajarkan kalau kita jadi imam, ayatnya Sabbismi rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha, itu seperti itu. Bukan dibaca kecuali ada kesepakatan seperti salat tarawih, ya, di masjid ini akan salat 1 juz misalnya, itu lain cerita. Tapi secara umum dalam salat jamaah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk standar yang cepat, bukan yang lama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.